Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Edu Kreator. Edukasi Kreator. Pada episode kali ini nih, kita akan langsung lihat ada pertanyaan dari sobat user 166, ya kita sebut saja user angka-angka dah. Subscriber bisa hilang, bisa nambah. Kenapa ya? Nah, kita lihat. Mungkin kawan-kawan juga mengalami persoalan seperti begini. Itulah sebabnya channel Edu Kreator kita buat berfokus pada persoalan, bukan ke teori-teori. Kenapa seperti begitu? Karena kalau kita membahas persoalan, kurang lebih kan kawan-kawan akan langsung dapat juga bilang, oh ini yang terjadi. Lalu bagaimana ceritanya? Konsepnya cerita-cerita sambil menambah pengetahuan. Ini yang kendalanya ini saya masih bingung tentang subscriber. Dari awal saya punya channel, subscriber hilang. Sewaktu-waktu nambah. Seperti itu terus berulang-ulang sampai sekarang. Jadi ada persoalan yang dihadapi oleh sobat kita user angka-angka. Katanya subscribernya kadang muncul, kadang hilang, naik turun, naik turun. Lalu bagaimana menyikapi hal tersebut? Kita lihat. Di sini saya kasih solusinya. Sebenarnya itu tidak perlu banyak pusing. Kalau kayak saya ya, subscriber hilang itu sebenarnya bukan hal yang harus difikirkan. Lah, ini kakak, ini kan kita harus ngumpul 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kita ngopi. 1000 subscriber kalau kita kagak pikir bagaimana kita monetisasinya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kalau kawan-kawan sudah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kawan-kawan bakal monetisasi? Apakah yakin akan diterima? Lah, ini kakak demotivasi dong, tidak memotivasi kami. Saya kasih infonya, di grup ditolak monetisasi itu isinya sekarang itu sudah 600 orang. Itu baru yang terkumpul. Jadi bisa dikata ada ribuan orang yang sudah punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang yang lagi ditolak monetisasinya. Cocok kagak? Jadi yang saya tanya ini ke kawan-kawan semua. Kawan-kawan fokus ngumpul satu kasup 4K jam. Yang jadi pertanyaan, kalau ini udah terkumpul apakah pasti lolos monetisasi? Kagak juga. Makanya mending dari awal fokus pikiran kita itu ini. Kita fokus aja bagaimana konten kita bisa diklik dan tahan ditonton oleh penonton. 2 aja dah, 2 saya minta untuk kawan-kawan memindahkan fokusnya. Yang dari awal itu fokus di 4K jam, 4000 jam waktu tonton, dan 1000 subscriber. Awalnya kita fokus kedua ini, kita ubah fokus kita kemana? Ke yang pertama, apakah konten kita ini bisa diklik kalau lewat di depan penonton. Yang kedua, penonton udah ngeklik, apakah penonton tahan menonton kita? Baru dibuka videonya langsung intronya ribut banget, duar 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 duar. Padahal itu intro yang dikopi-kopi aja kan. Hancur juga. Ribut sekali intronya, penuh warna-warna. Habis itu masuk videonya. Oke, assalamualaikum. Saya harap kawan-kawan sehat semuanya. Satu isi dunia, Pak. Diceritain semua. Hancur juga, bagaimana penonton mau tahan coba. Jadi itu merupakan sebuah hal yang harus kita fokuskan pikiran kita. Ini konten saya nih, konten saya lewat di beranda penonton. Apakah penonton mau ngeklik apakah agak?
Lalu oke, penonton ngeklik. Begitu dibuka, lari penonton. Nah, itu harus kita pikir juga, apakah penonton ketika sudah ngeklik konten saya ini bisa tahan menonton konten saya ya barang 2 menit atau 3 menit tanpa disuruh ya. Nah, tanpa disuruh beda lagi, jangan sampai ini video saya nih durasi tontonnya bagus loh, Kak. Oh iya, masa? Iya, ini bagus. Ternyata disuruh. Dia nyuruh orang semua saling tonton. Kacau juga. Nah, jadi bagaimana dua fokus yang awalnya kita ke ini 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber kita pindahkan ke sini agar ketika orang tahan menonton konten kita itu akan dicatat oleh YouTube. Saya kasih contoh, misal konten yang ini, kawan-kawan lihat. Ini kan agak lumayan, 3 menit. Tapi rasio klik tayangnya hancur. Akhirnya view-nya hancur. Bagaimana contoh konten yang seperti yang saya ceritakan itu? Kita urutkan aja dari yang paling populer. Pertama ini kita harus tahu dulu nih. Ketika kita mau buat konten, kita harus melihat dari kacamata penonton. Ini konten lewat. Ada terbaca tulisan foto terhapus, saya bertanya ke penonton. Foto kawan-kawan terhapus, mau dikembalikan? Nah, kita berbicara dengan penonton. Lalu di belakang sini ada tulisan Google Foto. Artinya, persoalan ini terjadi di Google Foto. Ini aja thumbnailnya. Google Foto. Saya kasih warna-warni karena logo Google Fotonya warna-warni. Jadi foto terhapus mau dikembalikan. Apakah ini kan saya berpikir dari sudut pandang penonton nih. Saya harap kalau konten ini lewat di orang yang sedang mengalami persoalan ini, dia bakal ngeklik. Nah, kita lihat berapa durasi ngeklik orang. Durasi ngeklik. Berapa rasio klik orang. Kawan-kawan lihat thumbnail yang tadi ditunjukkan ke 121.000 orang. Bukan orang sih sebenarnya. 121.000 kali dilihat. 121.000 kali dilihat, 27% ngeklik. Ini baru rasio klik tayang. Nah, kalian lihat? Ini baru rasio klik tayang. Lah, kenapa turun rasio klik tayangnya? Karena saya privat. Saya privasi video ini saya ganti jadi pribadi. Kenapa seperti begitu? Karena konten ini naik terus. Sedangkan channel Tamlika ini bukan seputar Google Foto, tapi seputar YouTube. Kalau konten ini naik terus, konten yang seputar YouTube itu bakal terganggu rekomendasinya. Jadi itulah sebabnya saya ubah video ini menjadi pribadi, bukan publik. Kawan-kawan bisa lihat, naik terus kan? Penayangannya naik terus. Lalu habis itu jangkauannya 1 dari 4 orang yang melihat thumbnail tadi bakal ngeklik. Bayangkan, ini baru rasio klik tayang. Naik terus kan? Dan ini bukan konten baru. Sudah 209 hari. Kalau baru dibuat tinggi rasio klik tayangnya wajar. Baru 1 bulan wajar. Tapi kalau terus menerus naik, nah itu baru rasio klik tayang. Kenapa tidak ratusan ribu penayangannya? Kenapa hanya 35.000? Menurut analisa saya, karena retensi penontonnya hanya 30%. Durasi video 100%.
orang hanya tahan menonton sepertiga dari video ini. Jadi oke, dari segi thumbnail, 1 dari 4 orang yang melihat thumbnail ini bakal ngeklik. Hanya dari segi retensi penonton itu kurang. Makanya saya bilang 2 aja yang butuh kita fokuskan. Dan setelah kita fokuskan 2 hal itu, kita akan dapat waktu tonton. Bayangkan waktu tonton dapat 700 jam hanya dari konten ini. Subscriber kagak terlalu banyak, dapat 58. Tapi waktu tonton dapat 700. Mantap kan? Cukup 2 aja difokuskan daripada pusing-pusing mau ngitungin subscriber naik, turun. Bukan ke situ harusnya fokusnya kawan-kawan. Mantap. Tap. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.